Kita mau jalan-jalan pagi ya. Entah apa yang kita lakukan, kita tidak tahu. Nanti kita sampai di depan sana baru kita tahu ya. Jadi ini hari libur, hari libur 2 hari ya. Tapi ya diliburkan sampai Sabtu. Nah hari libur sebenarnya Kamis, Jumat ya. Tapi kita langsung libur sampai Sabtu sehingga Senin baru masuk dan masuk persiapan untuk semester. Ya jadi hari ini kita bermain dulu di sini ya sambil kita balas SMS yang ada ya. Jadi penampilan saya hanya hiburan saja ya teman-teman. Karena ini rambut susah diurus jadi ini cuma hiburan. Kalau ini memang kecamatan ini sudah dipersiapkan untuk kalau ke tempat pelayanan bisa jaga mata dari binatang-binatang yang dari sana. Tapi pagi hari ini saya hanya pakai untuk memperkenalkan buat teman-teman, menghibur teman-teman yang lagi hidup. Dan sekalian berterima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah menonton video-video saya. Nah, kita jalan-jalan ya. Kita jalan pagi seperti biasa. Kita akan sambil menunggu dan dengar si Wahyu bangun atau belum. Ya, jadi ini tangga sekolah, kita coba nyanyi di sini dulu. Ini tangga sekolah ya. Ini pagar yang ada di depan ruang kelas ini. Kita coba nyanyi-nyanyi atau olahraga atau apa sih ya. Karena kalau libur seperti ini, ya, kita bisa buat apa saja. Kita coba nyanyi lebih dahulu ya, kawan-kawan. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Lihatlah ia. Kadang-kadang saya lupa yang lain ya teman-teman. Memanggil saya dan kau. Hai mari datanglah kau yang terhilang. Mari datanglah, ku memanggil engkau dengan kasih-Nya. Kau yang tersesat, marilah. Ya, pagi-pagi seperti ini. Kita coba jalan-jalan, kita coba senang-senang, kita coba saja ya. Jadi ini saya sebenarnya saya minus tapi saya bukan minus ya, tapi rabun. Jadi ini hanya hiasan saja. Ini harganya cuma 15.000 kalau tidak. Ini hanya untuk alas mata ya. Kalau kadang-kadang teman-teman bawa saya pergi pelayanan atau pergi belanja, kadang itu binatang masuk. Jadi saya itu ada 4 saya simpan. Tapi karena saya orangnya tidak suka pakai berlebihan, jadi saya ada barang tapi saya suka simpan. Karena kalau saya pakai habis saya merasa bahwa saya lebih dari orang lain, berarti saya langsung buka kembali. Ya, jadi kita mau nyanyi lagi lagu lain sebelum nanti besok baru kita olahraga. Tapi hari ini kita nyanyi bagi Tuhan. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia ganggu sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus itu sahabat kita.
Yesus itu sahabat kita. Dia menonton kita, dia jalan yang benar. Yesus itu sahabat kita. Jadi saya kurang kata-kata yang lain ya teman-teman, nanti kalian bisa perbaiki ya. Oke. Tuh. Ya, jadi kita pasir-pasir depan sini. Ini ada jalan. Pasti yang jagonya bagus sekali ya. Kita lihat ini di lapangan sana. Kalian lihat tanaman, bahkan lapangannya cantik sekali. Sekarang waktunya kau lawat kami semua, nyatakan belas kasihmu Bapa, selamatkan umatmu. Ya, kita sampai di sini. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini libur, jadi saya hibur kalian dengan penampilan yang aneh-aneh. Jadi kita mau khotbah dulu hari ini, karena biasanya kita nyanyi toh. Jadi hari ini kita coba khotbah dulu. Tadi malam saya pergi pelayanan di salah satu keluarga yang bernama Mama Putri dan Papa Putri. Nah, kesaksiannya begini ya teman-teman. Kadang-kadang saya tidak ada waktu untuk suruh mereka bersaksi langsung, jadi saya rekam, nanti baru saya saksikan kepada kalian. Jadi ceritanya begini, Bapak Putri ini adalah apa namanya? Ya, salah satu tempat tetangga, tapi agak jauh di bawah sana di Pulau Gede, kalau namanya di apa nih, di SPD sini. Jadi sekali lagi penampilan saya hanya hiburan saya bagi kalian. Nanti kalian kalau lihat Mama Bram supaya kalian rasa terhibur. Biasa konten kreator itu bikin hal-hal yang membuat kamu terhibur. Jadi ketika kamu nonton khotbah kalian tidak bosan. Karena sesungguhnya kita manusia ini membutuhkan hiburan ya. Jadi ini ceritanya Mama Bram ini suka orangnya sederhana. Jadi ada barang, tapi kalau mau menampilkan itu di umum, saya pikir dulu, Mama Bram itu pikir dulu apakah teman lain itu sama tidak. Dan kadang-kadang Mama Bram suka berpakaian di bawah standar, di bawah orang lain begitu. Nah, namanya sikap orang ini beda-beda ya. Mungkin saya seperti itu, kalian pasti beda lagi. Nah, kali ini setelah saya menjadi konten kreator, saya menjadi seorang YouTuber, saya merasa bahwa ternyata hal-hal itu diperlukan untuk hiburan buat jemaat dan buat juga pemirsa, buat teman-teman yang nonton. Jadi ini cuma hiburan saja. Ini sudah tersimpan sudah lama ya. Karena divisinya bagus juga, tapi saya sesuaikan juga dengan keadaan sekolah. Nah, begitu. Jadi kita kembali ke kesaksian tadi bahwa ya teman-teman, ini kalau lama-lama mata saya jadi sakit. Ini bukan, saya memang rabun jauh ya, tapi waktu itu dokter kasih kacamata khususnya orang rabun, saya pakai selama 3 bulan, saya pakai full ya. Jadi ini biasa keluar air mata di sini, keluar air mata. Tapi ketika saya pakai full selama 3 bulan, saya orang berkacamata sudah. Tapi saya tidak nyaman karena saya itu orang sibuk, serba super sibuk. Jadi saya harus cepat jalan, cepat mandi, cepat ini itu. Akhirnya saya buka. Saya setelah mulai sembuh, saya buka, tapi kadang-kadang masih terasa dan saya rencana untuk pakai ulang, tapi mungkin di rumah ya. Kalau saya pakai di mana saya menjadi beban bagi saya. Oke, kita kembali ke kesaksian tadi ya teman-teman.
Nah, ini Bapak Putri ini pernah dia jatuh, pernah tiba-tiba dia pingsan. Nah, itu yang tadi malam setelah pulang dari penguburan saya masih sempat pelayanan karena Bapak Putri orang tinggal di Gologia di sini. Pernah dipingsan. Setelah waktu dipingsan dia sudah mati ya, dia sudah mati, dia tidak sadar, sudah badannya sudah membiru, tapi teman-teman janjeng ya, saya dengar dia menangis, saya langsung lari. Saya lupa skip ya, jadi kalian nonton itu. Ada lupa skip ya. Ya, jadi Bapak Putri kita kembali ke kesaksian ya. Jadi, bang pagi langsung warna beda. Jadi Bapak Putri itu waktu dia meninggal itu dia sudah tidak sadar, tapi apa namanya istrinya langsung berdoa, Tuhan kembalikan suami saya. Akhirnya Bapak Putri itu tiba-tiba hidup kembali, tapi kenapa mereka panggil untuk bersembahyang waktu pulang dari kedukaan dari Wano Leko, teman Ibu Marsi punya orang tua yang meninggal. Mereka sudah tunggu memang di sini, jadi saya baru pulang jam 10 malam karena sebelum saya ke Mama Putri, Bapak Putri, saya masih masih pelayanan buat satu keluarga, satu Pak Guru dari Tenteke. Satu Pak Guru tinggalnya dekat sini tapi mengajarnya di Tenteke, di Sumba Barat sini, satu tempat namanya Tenteke. Dan saya sampai di sana, mereka tunggu memang. Jadi saya sampai saya tidak makan, saya tidak minum, saya langsung pelayanan. Nah, kita omong dulu tentang Bapak Putri Mam Putri ini. Nah, setelah dihidup kembali teman-teman, dia lidahnya normal, tapi dia tidak bisa omong lagi. Nah, itu teman-teman mungkin tahu caranya, penyebabnya kenapa ya, setelah pingsan dan meninggal sesaat, setelah hidup kembali, dia sudah tidak bisa bicara lagi, tidak bisa omong. Tadi malam dia omong, jadi katanya mereka sudah periksa tapi dokter mengatakan bahwa dia aman, dia normal, dia tidak sakit apa-apa, lidahnya juga tidak pendek dan sebagainya. Jangan papa nanti patah ya, tutup pakai di kepala tuh, pakai di kepala. Nah, karena libur ya, kita jalan pagi ya, nanti ambil sendal kita keliling-keliling di sana ya, bisa nanti lapar makan dulu tuh. Nah, gitu. Jadi teman-teman, abis itu pelayanan tadi malam ternyata ya, mungkin kalian pasti sudah tahu kalau namanya pelayanan yang Ram tuh, kalau kita doa dan lihat sesuatu yang menjadi dan berada dalam rumahnya,
itu berada dalam dirinya, ya itu yang kita lepaskan, kita usir, kita bakar musnahkan, kita pindahkan. Jadi tadi malam ada beberapa hal yang dipindahkan, baik itu kuasa alam yang ada di situ, memang baik itu dari mana-mana yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan, itu dipindahkan semua. Jadi cara pindahnya itu sama dengan penghatikan. Penghatikan itu bukan hal yang menakutkan ya, tapi penghatikan itu hanya kasih pindah dari tempat itu, pindah dari situ sehingga tidak mengganggu kehidupan mereka. Tek apa ya? Sahabat. Boleh. Nanti teman yang tidak tahu bahasa itu deh ya. Jadi saya lanjut video yang satu karena yang satu lagi owner. Ya teman-teman, jadi sudah kasih pindah dan malam-malamnya memang barang-barang seperti itu harus dipindahkan. Contohnya kalau tidur dan mimpi atau apa gitu, ya kita harus kasih pindah. Itu mak cari kasih engkau bonek. Ya kita harus jauhkan dari tempat itu ya. Jadi kita hanya pakai satu kamera karena satunya sudah tidak bisa. Apa deh? Tidak bisa di situ. Sabar ya. Sabar ya teman-teman. Ya jadi akhirnya kita pindahkan tadi malam ya. Jadi ikat rambut saya sudah berubah karena si Wahyu soalnya ikat rambut dia sudah buang di sebelah sana ya teman-teman. Dan kacamata dia sudah ambil, dan sekarang dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Oh mana sih? Jadi menyangkut Mama Putri Bapak Putri, kaitan apa dengan penghatikan, karena jika di dalam rumah kita ada sesuatu maka kita akan terganggu, bahkan kita akan mati atau kita sakit. Nah kalau kita mati karena Tuhan panggil tidak apa-apa, tapi kalau kita mati karena ada kuasa lain yang tangkap kita pun jiwa, jadi itu tugas kita adalah kasih pindah. Dan kalau misalkan teman-teman merasa bahwa dalam rumah kalian ada gangguan, rasa tidak nyaman, tidurnya tidak sering mimpi, sering ditendes ya, mari kita kasih pindah ya. Kita cek dulu baru kita kasih pindah sehingga kalian tidurnya nyaman. Nontonnya mana nih? Yang mana sih? Ipin. Iya. Ipin dan Ipin, inilah dia Cemar. Sebentar ya teman-teman, ini kita sudah ya, jadi kita sambil jaga Pak Wahyu yang lagi nonton Upin Ipin ya. Nah itu menyangkut Bapak Putri Mama Putri. Kalau kakak maju sedikit dulu sini.